Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah, obrolan pagi ini tema kita yaitu buruh nasibmu kini. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bang Deddy Zulmi sebagai pengamat nih. Selamat pagi Bang Deddy. Selamat pagi Mbak Anes. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, terkait dengan buruh nih Bang Deddy, sebenarnya untuk profesi guru ini mencakup apa aja sih Jem kalau secara umumnya? Profesi buruh atau kita dikenal dengan profesi pekerja, kurang lebih apa di undang-undangnya bahasanya seperti itu. Iya. Buruh dan pekerja dan buruh. Secara umum adalah orang yang menerima upah. Kalau kita menerima upah, kita mendapat perintah kerja. Jadi ada perintah kerja, ada upah. Itu dalam konsepnya adalah pekerja atau buruh itu. Berarti setiap profesi itu pun juga termasuk dari buruh ya kalau misalnya sebagai karyawan ya? Di luar berhubungan dengan pemilik atau manajemen, sifatnya adalah pekerja atau buruh memang. Dalam konsep peraturannya seperti itu. Kalau Bang Deddy sendiri melihat buruh sekarang ini seperti apa Bang Deddy? Kondisinya ya? Hari ini sih teman-teman buruh secara posisi cukup memiliki nilai tawar karena kesempatan ya, karena ini alam demokrasi ya, berbeda dengan fase-fase beberapa tahun yang lalu atau puluhan tahun yang lalu. Dengan adanya undang-undang tentang serikat pekerja kemudian ketenaga kerjaan yang lahir di awal tahun 2000-an, para buruh memang mempunyai ruang yang cukup lah untuk bergabung bersama-sama, memperjuangkan ide sama-sama, melindungi anggota sama-sama kayak gitu. Untuk kepentingannya punya cukup ruang. Itu kondisinya hari ini. Sekarang tuh saya lihat banyak banget ya kalau misalnya teman-teman buruh ini melakukan demo, itu karena apa sih Bang? Permasalahan sekarang tuh apa sih kalau dari buruh sendiri? Nah, kalau tadi bicaranya bagaimana buruh hari ini, nah kondisinya kalau dibalikan ke situ, itu kan tentang kesempatan tadi, bahwa mereka punya kesempatan untuk berbicara, berkumpul, berjuang dan seperti itu. Nah, kalau permasalahannya hari ini masih yang dasar-dasar aja Mbak, terkait tentang upah dasar seperti UMP atau UMK, terkait dengan cuti, terkait dengan pesangon, terkait dengan jaminan sosial, jaminan kesehatan, atau kita lebih kenal BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan yang kayak gitu. Kemudian ya kesempatan kerja, kemudian jaminan untuk mendapatkan kerja dan lain sebagainya, atau jaminan untuk mempertahankan pekerjaan. Ya masalah dasarnya masih berkaitan dengan kesejahteraan para buruh memang itu. Berarti memang untuk sekarang ini kesejahteraan para buruh masih belum ada Bang? Karena kita menganut konsep pengupahan di masing-masing daerah, jadi ngukur kesejahteraannya juga berbeda-beda ya? Berbeda-beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat keluar tentang berbeda itu, di sana upahnya lumayan, tapi kan biaya hidupnya juga tinggi. Nah, kemudian luasnya kesempatan bekerjanya tiap masing-masing daerah itu berbeda. Di tempat yang industri, kesempatan kerjanya banyak. Di tempat yang seperti kita di Bengkulu, kesempatan kerjanya kurang. Jadi kemudian orang Bengkulu mesti cari kerjaan keluar kayak seperti itu kan. Nah, itu masalahnya kan. Tentang kesempatan kerja itu juga ada masalah yang lain. Itu Mbak. Nah, sekarang kan lagi demo-demonya ya Bang ya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Memangnya apa sih Bang yang dipermasalahkan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ciptaker ini kan ketika lahir tahun 2000 Undang-Undang 11. Kemudian sama MK dibatalkan karena prosedur. Diminta untuk diperbaiki dalam 2 tahun. Kemudian 2 tahun 2022 Presiden keluarkan Perpu nomor 2. Bulan kemarin DPR mengesahkannya jadi Undang-Undang nomor 6 Ciptaker.
sama ketika undang-undang ini akan dibentuk, disosialisasikan, kawan-kawan pekerja dan buruh ini ya konsentrasinya masih yang dasar-dasar yang ada dalam Ciptaker itu. Apa yang dasar-dasar itu? Dulu yang sudah dilindungi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, mengalami pergeseran dalam Ciptaker. Pertama tentang upah, kedua tentang pesangon, ketiga tentang cuti, keempat tentang kepastian kerja, waktu kerja tetap atau kontrak, kemudian tentang kesempatan untuk peningkatan dan lain sebagainya. Ini masih yang dasar-dasar, apa sangat dasar sekali, apa jaminan sosial lah kan, kemudian jaminan ketenagakerjaan itu apa kesehatannya yang diperjuangkan dan apa sampaikan protes oleh kawan-kawan tentang Ciptaker itu tentang hal-hal dasar itu yang sebelumnya sebenarnya sudah ada. Nah, kemudian di Ciptaker kemudian mengalami pergeseran. Ini yang kemudian kawan-kawan apa tetap melakukan demo. Ya mungkin di masa yang akan datang mesti ngambil jalur juga sih, seperti kayak ke MK dan lain sebagainya secara konstitusi kan, seperti itu, Mbak. Tapi ada alasan tersendiri nggak sih kenapa sih Undang-Undang Cipta Kerja ini sekarang sudah berbeda haknya ya dari hak buruh yang dulu dan juga sekarang? Itu mereka mengasih alasan nggak sih, memberi alasan kepada para buruh sendiri? Secara umum sih bicaranya tentang kepastian dan peluang membangun usaha. Cuma kan membangun usaha, peluang apa menciptakan usaha, peluang untuk berinvestasi di Indonesia dan lain sebagainya, atau berinvestasi di Bengkulu, ya juga jangan sampai kemudian menghilangkan hak dasar yang sudah dimiliki oleh pekerja. Yang mau berusaha, ya silahkan, pekerja juga ngambati perusahaan yang itu. Yang dibicarakan pekerja kan masih yang dasar yang berkaitan dengan dirinya. Ya silahkan, yang mau investasi, yang mau bisnis, pemerintah membuka jalan. Ya yang hak pekerja jangan dikurangi lah, yang hak kami jangan dikurangi lah, kan seperti itulah kurang lebihnya. Itu yang kemudian tidak pas atau tidak cocok di mata para kerja. Ya Pak, ya mesti diperjuangkan untuk dikembalikan ke posisinya, kurang lebih seperti itu. Dan ini sudah disahkan Undang-Undang Cipta Kerja ini? Sudah, tanggal 21 Maret kemarin. Makanya mereka demo habis-habisan ya, untuk merubah hal itu. Ya demonya kan udah beberapa tahun yang lalu, Mbak. Apa mulai dari proses penyusunan sudah komplain lah, diprotes lah kayak gitu kan. Udah sebelum disahkan pun sudah diprotes. Iya, karena kan ada proses apa uji kayak gitu kan yang disampaikan. Protesnya udah ramai kemana-mana kan. Bukan sekedar buruh aja, mahasiswa, kemudian elemen-elemen lain juga melakukan itu kan. Jadi apa protesnya bukan sekedar pekerja. Cuma yang kelihatan di Ciptaker karena apa konsentrasinya ke pekerja, karena ya Ciptaker kan bicaranya peluang bisnis, peluang investasi. Karena peluang bisnis, peluang investasi ada pekerja di sana itu. Walau sebenarnya ada banyak undang-undang yang di sana yang disinkronkan. Itu kurang lebih. Ketika disahkan lagi sekarang, ya itu tadi ceritanya kalau pertama kan gugatnya di MK tentang prosedur, belum gugat tentang isi, apa kalau bahasa hukum tentang materi dan lain sebagainya kan, tentang pasal-pasalnya. Ini yang kemudian jadi konsentrasi apa kawan-kawan yang lagi melakukan demonstrasi atau melakukan protes. Didengarkan nggak sih demo mereka kemarin itu ketika menyuarakan hak mereka ya, hak mereka yang memang dahulu dirubah ya dengan Ciptaker yang saat ini? Ya, sebagai warga negara yang baik, para pekerja yakin kok suaranya didengarkan. Cuma seberapa didengarnya itu yang belum tahu kan. Cuma sebagai warga negara ya kita sampaikan protes kita gitu kan. Kita hormati proses bernegara yang melahirkan undang-undang. Di saat yang bersamaan juga kita apa menggunakan hak kita untuk melakukan protes terhadap undang-undang yang dilahirkan itu, atau melakukan demonstrasi dan lain sebagainya. Dan untuk itu ya kita yakin negara kan nggak dikelola oleh 1-2 orang atau 1-2 kelompok, negara dikelola oleh banyak orang. Kita yakin suara kita akan didengarkan. Ya pekerja harus tetap punya optimisme, Mbak. Kalau nggak punya optimisme ya gawat nanti. Yang diminta ini kan hak dasar, ini belum hak peningkatan ini. Seperti yang bilang tadi ya, hak dasarnya mulai dari kesejahteraan sosial tadi ya, kesehatan, masih urusan gaji, UMP, iya gitu. Dan juga sekarang terkait THR juga ya Bang ya? Lah kalau dekat lebaran udah pasti itu THR. Ini kan biasanya pemerintah juga udah mulai buka posko nih kan, posko THR katanya gitu kan. Ya kalau yang perusahaannya udah normal, badan usahanya udah normal, dari tahun-tahun sebelumnya sudah jalan ya nggak masalah. Cuma kan ada yang belum melakukan itu kan, ada yang melakukan belum sesuai ketentuan.
Ya perjuangannya masih kayak gitulah, yang dasar banget itu kan. Seharusnya THR 1 bulan gaji, dapatnya setengah bulan atau hitungannya apa kan? Atau cuma sepertiga atau seperlima kayak gitu. Ini yang masih dasar benar untuk diperjuangkan. Mereka sudah mulai menerima atau masih memperjuangkan nih Bang? Sebagian besar ada yang menerima, sebagian masih dalam tahap berjuang untuk menerima. Ya karena kondisi perusahaan kan beda-beda. Iya. Cuma peraturannya itu wajib untuk dipenuhi oleh perusahaan. Ya kalau wajib ya harus dipenuhi. Benar-benar. Kalau enggak ya nanti takutnya di PHK lah dan sebagainya ya Bang ya, karena Ya. kan kita namanya pekerja ya Bang ya. Di sisi yang lain seperti itu memang kan. Cuma ya hak para pekerjanya ya mesti diperjuangkan juga. Walaupun mungkin ada bicara tentang PHK dan lain sebagainya. Ya kan ada lembaga-lembaga yang bisa digunakan untuk itu. Abang sendiri sebagai pengamat setuju nggak sih dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang? Ya Dari kurang, tingkat kesejahteraan buruh ya? kalau lihat dari buruh dan pekerja ya kurang pas lah. Seharusnya apa yang sudah diatur di Undang-Undang Lama nomor 13 tentang ketenaga kerjaan bisa dipertahankan. Dan bila perlu diperkuat. Karena Undang-Undang 13 itu kan sudah berapa kali mengalami penguatan. Penguatan maksudnya sudah berapa kali digugat di Mahkamah Konstitusi. Salah satu poin yang saya ingat ada tentang outsourcing pekerja alidaya. Mahkamah Konstitusi sudah membuat ketentuan yang mengurangi waktu itu dari Undang-Undang 13 itu. Nah, di Ciptaker malah dibuka lagi peluangnya. Semua pekerjaan punya potensi untuk dibuat seperti alidaya. Punya potensi untuk tidak ditetapkan. Ya kontrak kerjanya 1 tahun. Pokoknya Mbak Agnes nanti dikontrak 1 tahun. Tahun depan Ini yang terbaru ya? dikontrak lagi 1 tahun. Nah, ya ini tadi yang Ah, Ciptaker nih yang tadi Ciptaker kan. tadi ya. Padahal di undang-undang yang lama ketika seorang sudah melewati fase 1 tahun 2 tahun, pekerjaannya masih tetap sama, periodisasi kerja itu masih akan panjang ke depan, itu harus sudah ditetapkan. Jadi pegawai tetap. Jadi ya? pegawai tetap. Itu dalam undang-undang yang lama. Yang alidaya pekerja kontrak di masa undang-undang yang lama itu pekerjaan kayak waktunya pendek atau satu pekerjaan dalam cuma ada 1 tahun atau 2 tahun, kemudian pekerjaannya berganti. Itu bisa dikontrak. Kalau untuk outsourcing ada beberapa jenis saja sih, seperti jasa pengamanan, cleaning service, kemudian yang sejenis kayak gitu ada 3 kalau salah atau 4. Itu yang sudah ditetapkan oleh MK. Nah, di Ciptaker peluangnya terbuka kembali. Oke Bang, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita, yaitu buruh nasibmu kini. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.